Oke, selamat pagi Miss Azra. Nama saya Lorenzo Stevenman dari kelas 11A. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai soal-soal yang Miss berikan dan beserta jawabannya. Saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Oke, Miss. Untuk soal pertama yaitu sebuah mobil mengalami perlambatan konstan dari kelajuan 90 km per jam menjadi 50 km per jam dalam jarak 40 meter karena direm mendadak. Soalnya, hitunglah A. Berapakah jarak total yang ditempuh mobil tersebut sampai berhenti, dan B. Berapa waktu yang diperlukan dari awal perlambatannya. Oke, di sini saya sudah memberi jawabannya. Nah, untuk diketahuinya kita mulai bentar. Nah, untuk diketahuinya tadi kan kecepatan awalnya tuh VO itu 90 km per jam. Nah, ini karena ini kilometer per jam kita ubah jadi meter per second dulu. Kilometer ini kan di bawah, di atasnya meter dua kali ya. Berarti itu diturunin dua tangga. Jadi 1 kilometer dikali berapa hingga diturunin hingga hasil diturun 2. Jadi 1 kilometer dikali 10 dikali 10 berapa ya, pokoknya gitulah Miss, susah jelasinnya Miss. Terus ini kilometer diubah ke meter jadinya 1000, jam diubah ke di sekon, diubah ke sekon, karena kan kalau misalnya 1 jam kan 60 menit, 60 menit itu 1 menitnya 60 sekon, terus dikali aja jadinya 3600 sekon. Nah, di sini rumusnya untuk yang menghasilkan meter per second dari kilometer per jam itu 90 dikali 1000 per 3600 yang menghasilkan 25 meter per second. Nah, untuk yang V1 ini atau tadi kecepatan kedua atau pengurangan GLBB nya itu sama aja, 50 km per jam dikali 1000 dikali 3600 yang menghasilkan 35 meter per second. Nah, yang ditanya jarak total sampai stop itu S, atau yang kedua waktu diperlukannya atau time-nya. Nah, ini bentar, bisa kameranya saya naikin. Nah, oke, untuk dijawabnya soal pertama itu ditanya soal GLBB, soalnya ini perlambatan. Kita masukin aja, yaitu rumusnya tadi apa? V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS, 2 acceleration dikali space. Nah, ini karena udah ditentuin tadi dari sini dia 15 meter per second, kita tinggal masukin aja 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 25 kuadrat ditambah 2 acceleration, karena yang kita cari acceleration, jadi ini kita belum punya hasilnya, dikali space-nya berapa, itu tadi 40 ya. Nah, itu tinggal dikuadratin aja, 225 sama dengan 625 ditambah 80A dari 2 kali 40. Udah, karena ini variabel sendiri kita pindahin ke depan. Terus ini juga kita pindahin ke yang 225, kita pindahin ke depan. Jadinya 80A sama dengan 225 dikurang 625. Lanjut, 80A sama dengan min 400 dari, karena ini hasilnya lebih kecil. Ya udah, jadinya min. Terus nah, ini A kita 80-nya dipindahin ke min 400, jadinya min 400 dibagi 80. Yang menghasilkan acceleration ya sama dengan min 5 per second, 5 meter per second kuadrat. Nah, kenapa ini min? Ya karena ini perlambatan, jadi udah pasti hasilnya min. Oke, itu masih dicari perlambatan. Nah, sekarang kita cari jarak totalnya. Kita pakai rumus velocity akhir kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A space total. Nah, karena kalau misalnya velocity akhirnya itu udah pasti 0, jadi kita masukin aja 0. Karena kalau misalnya mobil berhenti ya kan 0 ya, gak jalan. Jadi itu 0. 0 kuadrat sama dengan 25 kuadrat dari hasil yang atas nih, 25 kuadrat ditambah 2 tadi acceleration berapa, min 5 space. Nah, space ini kita belum ketemu dari dia memulai perlambatan sampai berhenti. Nah, ya udah tinggal masukin 0 kuadrat 0, 25 kuadrat 625 sama dengan 10S dari 2 kali min 5. Udah 10S kan plus ya, min 5 jadi min 10S. Ini dibalikin aja jadinya 10S total sama dengan 625. 10 nya dibalikin lagi, S total sama dengan 625 dibagi 10 yang menghasilkan 62,5 meter. Itu untuk jawaban yang A, untuk mencari jarak totalnya. Nah, sekarang yang ke B, kita cari velocity akhirnya.
enggak, itu rumusnya. Terus kita cari time di sini. Kan tadi kan waktu yang diperlukan hingga berhenti total ya. Nah, berarti di sini kita masukin aja velocity air sama dengan v0 ditambah acceleration dikali time. Karena acceleration ini kita masukin aja velocity air berapa tadi? 0, betul. 0 ditambah sama dengan 25 ditambah min 5 dari ini dikali T. Ya udah, min ini tinggal pindahin ke depan jadinya 5T sama dengan 25. Pindahin lagi T sama dengan 25 per 5 atau sama dengan 5 sekon. Nah, itu untuk jawaban untuk nomor 1 dari A sama B. Oke, sekarang kita lanjut tuh soal nomor 2, Miss. Soal nomor 2 yaitu seorang atlet terjun payung melakukan gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan 8 meter per second. Hitunglah A. Kecepatan setelah jatuh 2 sekon. B. Jarak yang ditempuh setelah 4 sekon. Oke, saya sudah bisa kamera gitu Miss. Nah, ini kita cari dari diketahui dulu. Tadi apa? Velocity awalnya itu 8 meter per second. Terus ini gravitasi, kecepatan gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanya apa tadi? A. Kecepatan jatuh setelah 2 sekon, berarti yang dicari velocity. Yang B. Jarak ditempuh selama 4 sekon, berarti space. Nah, kita mulai yang dari pertama itu kecepatan jatuh setelah 2 sekon. Kita pakai rumus V akhir space atau V2 space sama aja. Nah, rumusnya tinggal masukin aja. Sama dengan 8 dari VO ditambah gravitasi dikali 2 sekon. Kan yang ditanya 2 sekon ya. Berarti 8 ditambah 9,8 dikali 2. 8 tambah 19,6 dari 9,8 dikali 2. Jadi V2 space sama dengan 27,6 meter per second. Nah, ini arahnya ke bawah ya, soalnya kan dia atlet terjun payung. Nah, itu untuk jawaban yang kecepatan jatuh 2 sekon. Sekarang kita ke yang B, yaitu Y di sini karena kita ngomongin soal height atau ketinggian, berarti kita pakai Y ya. Atau bisa aja bisa dipakai H atau height, jadi sama aja. Ini kita pakai Y soalnya kan kalau dalam tabel kan dia Y kan ke atas atau ke bawah, sama aja. Oke, masukin rumusnya. Ini rumus yang diberikan yaitu Y sama dengan V0 time ditambah 1/2 daya tarik gravitasi T kuadrat. Masukin aja. V0 nya berapa? Betul, 8. Time nya berapa? 4 sekon. 8 kali 4 ditambah 1/2 berapa tadi gravitasi? 9,8. Time nya berapa? 4 dikuadratin. 8 kali 4 32. 1/2 9,8. 4 kuadrat 16. Nah, di sini lanjut lagi terus. 32 ditambah 9,8 dikali 8. Ini 8 dapat dari 1/2 di kali ke 16. Jadi dapatnya 8. Lanjut terus 32 ditambah 78,4 dari 9,8 dikali 8. Jadinya hasilnya Y atau height sama dengan 110,4 meter. Ini jawaban dari untuk yang bagian kedua dari nomor 2 itu jarak tempuh setelah 4 sekon. Oke, Miss, itu begitu aja mengenai penjelasan dan juga materi presentasi saya mengenai 2 soal untuk tugas PJJ. Semoga kalau misalnya Miss ada pertanyaan boleh dikasih tahu kepada saya kalau misalnya kurang jelas. Tapi karena kalau misalnya udah jelas, terima kasih Miss. Thank you Miss.